Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mams, pada video kali ini saya akan membagikan beberapa hal yang harus Mams lakukan setelah dinyatakan positif hamil atau setelah mendapatkan 2 garis biru dari alat tes kehamilan yang Mams gunakan. Nah, untuk Mams yang belum juga mendapatkan 2 garis biru, bisa dicek di video sebelah sini untuk mendapatkan tips dan trik bagi Mams supaya mendapatkan 2 garis biru. Nah, Mams bisa cek video ini untuk beberapa hal yang harus dilakukan saat Mams mengetahui Mams sudah mendapatkan 2 garis biru. Stay tuned! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mams. Senang sekali ya kalau misalkan kita setelah dites kehamilan itu mendapatkan 2 garis biru. Nah, tapi kebanyakan mams di luar sana juga tidak sedikit yang merasa bingung setelah mendapatkan 2 garis biru ini, apa yang harus saya lakukan. Nah, coba simak video kali ini untuk mendapatkan beberapa hal yang harus mams lakukan. Nah, yang pertama adalah setelah dinyatakan 2 garis biru di alat tes kehamilan yang Mams gunakan, Mams bisa lakukan lebih dari 1 kali alat tes kehamilan. Jadi Mams bisa mengecek lebih dari 1 kali menggunakan merek yang berbeda dari alat tes kehamilan itu, dan Mams harus mengetesnya pada saat di subuh hari atau menjelang pagi hari supaya nanti lebih akurat. Yang kedua apa? Setelah berapa minggu usia kandungannya, janin kita sehat atau tidak, janin kita berkembang dengan baik atau tidak. Contohnya seperti ini. Saya sering menulis di jurnal My Baby Journal. Itu kumpulan dari beberapa hasil USG yang sudah saya hasilkan. Ini dari mulai saya mengecek alat tes kehamilan lebih dari 1 kali, dan ketiganya ini mendapatkan 2 garis 2 ya. Nah, ini adalah tes USG pertama saya di dokter kandungan terdekat, yang mana selain bisa mengetahui berapa usia kandungan, juga kita bisa mengetahui janin kita berkembang atau tidak. Jadi ini sangat penting sekali dilakukan bagi mams yang baru mendapatkan 2 garis 2. Ini adalah ukuran janin, ini adalah GA atau gestational age, atau di sini perkiraan umur kehamilan, dan juga ada HPL atau estimation delivery date. Kita bisa tahu HPL-nya kapan. Nah, setelah mendapatkan USG ini dan dinyatakan kita positif juga oleh dokter kandungan, serta dinyatakan bayi kita ini sehat dan berkembang baik di dalam rahim kita. Nah, apa yang harus dilakukan? Saya menurut pengalaman hal yang ketiga yang saya lakukan adalah mendatangi bidan. Jadi setiap bulan kita tidak perlu melakukan USG setiap bulan. Tapi kalaupun memang mams ingin melakukannya setiap bulan juga tidak apa-apa. Hanya saya menyarankan untuk pemeriksaan ke bidan itu dilakukan secara berkala 1 bulan sekali. Jadi poin yang ketiga adalah datangi bidan terdekat supaya kita juga bisa mengecek kesehatan kandungan. Nah, setelah kita ke bidan, kita akan mendapatkan buku kesehatan ibu dan anak ini. Nanti setiap bulannya kita akan disuruh untuk melakukan pemeriksaan secara berkala sehingga kita bisa mengecek kesehatan ibu dan janin di dalam kandungannya. Nah, ini adalah historinya pemeriksaan kandungan hingga ada kartu pemeriksaannya. Nah, setelah melakukan pemeriksaan ke dokter kandungan dan juga bidan, apa yang harus dilakukan? Yang keempat adalah kita tanyakan vitamin apa yang bisa kita gunakan untuk menunjang berbagai periode-periode kehamilan yang akan kita jalani ke depannya ya, Mams. Jadi kita harus mendapatkan vitamin supaya kita bisa mensuplai makanan yang bergizi juga sehat bagi janin kita. Nah, yang pertama saya lakukan adalah saya menanyakan vitamin apa yang harus digunakan atau dikonsumsi selama kehamilan. Pada trimester pertama, dokter menyarankan saya untuk meminum vitamin yang namanya
Promafit. Bisa dilihat di sebelah sini. Ini adalah contoh vitamin yang saya minum pada usia kandungan 1-4 bulan. Nah, pada usia ke 4-9 bulan atau sampai 9 bulan lebih, vitamin apa yang bisa kita minum? Saya meminum vitamin ini, Folamil Genio. Nah, kenapa Mams harus penting sekali meminum vitamin? Karena pada masa kehamilan itu janin berkembang di rahim itu dengan. Nah, kenapa Mams harus meminum vitamin ini? Karena pada rahim kita janin berkembang, sel-sel otak pun berkembang, seluruh organ badan pun mulai bertumbuhan. Nah, jadi kenapa harus meminum vitamin ini? Supaya kita bisa menunjang pertumbuhan itu dengan baik, Mams. Jadi jangan lupa untuk meminum vitamin 1 kali sehari. Ini vitamin yang saya gunakan untuk trimester kedua dan ketiga. Nah, untuk vitamin ini Mams juga bisa merekomendasikan untuk vitamin ini, vitamin apa yang harus minum. Mams bisa berkonsultasi dengan dokter kandungan atau bidan yang Mams kunjungi. Nah, untuk hal kelima, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah Mams harus waspada dengan trimester pertama, karena pada trimester pertama banyak sekali perubahan-perubahan dan juga kendala-kendala yang akan Mams lewati. Yang paling signifikan adalah morning sickness. Morning sickness itu dimana Mams merasa mual setiap kali pagi hari, atau bisa juga setiap kali sore hari, bahkan malam hari, atau saat Mams mencium aroma-aroma makanan, meminum air putih pun bahkan bisa membuat Mams mual. Nah, ini adalah periode yang sangat rentan sekali dan harus dilewati pada trimester pertama. Nah, yang harus juga Mams lakukan adalah berkonsultasi dengan dokter kandungan dan bidan Mams supaya Mams bisa mendapatkan obat yang digunakan untuk mengurangi rasa mual Mams di trimester pertama. Nah, jadi sangat penting sekali kita untuk selalu berkonsultasi dengan dokter kandungan atau bidan kita. Nah, setelah itu apa yang harus Mams lakukan? Pada poin ke-6 adalah Mams harus memprepare tubuh Mams sendiri, karena pada saat kehamilan ini seluruh tubuh kita akan mengalami perubahan. Salah satunya adalah yang sangat dimusuhi oleh setiap ibu hamil adalah timbulnya stretch mark. Nah, stretch mark itu terjadi karena tubuh kita tubuh atau kulit kita mengalami pelebaran sehingga timbullah garis-garis coklat atau garis-garis putih halus di sekitar tubuh. Biasanya itu di sekitar payudara, di sekitar paha, perut, dan juga pantat ya Mams. Jadi itu sangat mengganggu sekali. Nah, untuk kita tindakan preventif, saya pribadi memilih obat stretch mark ini. Jadi bisa digunakan di awal kehamilan untuk meminimalisir timbulnya garis-garis halus stretch mark di badan kita. Ini Mams contohnya. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya adalah kita harus mencari beberapa pengetahuan tentang masa kehamilan kita. Apa yang harus dilakukan selama kehamilan, makanan apa yang tidak boleh kita makan selama kehamilan, dan juga kita harus mencari tahu bagaimana kedepannya kita akan melahirkan. Lalu, apa yang harus kita lakukan saat kita melahirkan, sebelum melahirkan, dan setelah melahirkan. Kita harus mencari tahunya dari berbagai sumber supaya lebih lengkap lagi ya Mams info-infonya, karena pengetahuan yang kita ketahui adalah sesuatu yang akan membentengi kita dari kesalahan-kesalahan yang tidak harus dilakukan selama kehamilan dan juga setelah kehamilan. Semoga tips-tips itu, hal-hal yang saya utarakan bisa bermanfaat untuk Mams semua. Dan kalau misalkan ada hal yang dan jika ada saran lain untuk menunjang proses kehamilan kita dan setelah kehamilan, bisa komen di bawah. Atau ada juga yang memiliki pengalaman apa juga yang harus ditambahkan selain hal-hal yang saya utarakan, bisa juga komen di bawah. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan like, subscribe,
komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.